aplikasi, harus dalam kondisi kasih mula-mula. Katakan amin. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, jangan sampai padam. Karena itu, kali ini belum pernah terjadi. Kali ini tuh ada menara doa di Everyone Asia. Itu belum pernah terjadi. Tuhan suruh. Larang. Sesuai dengan Imamat 6 ayat 12. Api jadi terus 24 jam selama 3 hari. Di sini ada doa. Menara doa. Saudara, doa, pujian, penyembahan. Kalau saya ingat soal doa, pujian, penyembahan, ini panitia dari doa untuk Indonesia ada di sini. Tanggal 24 nanti sudah datang ya. Di mana? Di tempatnya Pak Yakub Nahuwe di Mawarsari. Datang tanggal 24. Saya kebetulan nggak ada di sini, jadi saya nggak bisa datang. Maaf saya. Saya sudah izin dulu sama Pak Kiki. Pak Kiki temannya. Saya nggak ada Pak Kiki ya. Tapi saya masih pengumuman datanglah. Doa Indonesia. Tapi mari, sekarang ini saya percaya ini bagus untuk direnungkan. Pada waktu zaman Elia, orang Israel itu bertobat karena melihat api Tuhan turun membakar korban bakaran. Nah, api Tuhan turun itu karena apa? Doa Elia. Jadi doa pujian itu luar biasa. Doa buat bangsa ini luar biasa. Tapi jangan ada, jadi sebelum Elia itu berdoa, ada 3 hal yang dia lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, dia menyusun, memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mungkin selama ini mesbah doa, pujian, penyembahan runtuh. Kurang doa. Ayo, Elia mengambil 12 batu yang berbicara 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Nomor 1, kalau kita mau melihat doa kita dijawab Tuhan, orang Israel bertobat, terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, maka kita harus unity. Itu kita bisa singgung di depan. Karena keluar dulu. Gereja-gereja harus unity. Amin. Jangan berfokus pada kepentingannya diri sendiri. Berfokus ke yang lebih besar. Untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kalau penuaian jiwa besar-besaran bukan penuaian jiwa untuk gerejaku saja. Tapi lebih daripada itu secara global untuk Tuhan Yesus. Tadi kan saya bilang, jadi kalau ini lagi on fire begini, ini diarahkan, tapi pengarahannya harus benar. Harus benar. Sebab saya lihat, lagi on fire begini, kamu ya pergi ke gereja ini, ke gereja ini, ke gereja ini. Kamu menginjil di gerejanya orang lain. Itu wah, ini susah, ini bukan begini. Mana ada orang menginjil di gereja orang lain? Itu paling tepat. Terus sekarang, yang realnya ke kampus. Kamu yang sekolah-sekolah, di teman-teman ngomong sama teman. Di pekerjaan, termasuk kampus juga ngomong di situ. Aja, kalau mereka mau ke gerejanya, ya silahkan. Tidak mau, ya nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Waduh. Amin. Unity. Tanpa unity, tanpa berkolaborasi, tidak mungkin terjadi penuaian yang besar. Itu penuaian secara sporadis. Semua gontok-gontokan, akar-akaran di lapangan. Bukan begitu. Hal yang kedua, apa yang dilakukan? Elia memotong-motong lembu sebagai kurban bakaran dan meletakkannya di atas kayu-kayu. Jadi ini berbicara tentang kurban. Kurban. Kalau kita baca di Roma 12 ayat 1,
Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ini harus dipersembahkan sebagai kurban kudus, hidup, kudus dan ini kurban. Kalau kurban sakit sih, persembahkan. Saudara, hari-hari ini saya tahu Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Supaya apa? Supaya kita mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Itu ayatnya di Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Sudah baca? Maleakhi 3 1 sampai 4. Itu lagi turun. Jadi Tuhan memberikan pengertian begini kepada saya. Ini api Tuhan itu turun. Api Tuhan. Kalau api itu membakar. Yang dibakar apa? Yang nggak beres. Kotoran-kotoran dibakar sama Tuhan. Seperti Tinggil pada hari pertama di sini. Dia kemudian membagikan roti. Itu artinya apa? Tuhan Yesus pada waktu itu mengambil roti. Roti itu pertama-tama dia mengucap syukur. Itu berbicara tentang kitanya roti. Mengucap syukur diberkati. Tapi tidak cukup. Setelah itu Tuhan Yesus memecah-mecahkannya roti. Diserahkan. Nah itu diterjemahkan apa? Kita dipecahkan setelah diberkati. Mulai dikoncei. Kesombongan. Kepentingan diri sendiri. Ambil. Dibersih. Setelah itu baru diserahkan ke dunia. Jangan. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Jangan artinya mengeraskan hati. Kita tahu, ini masa pemurnian gereja. Gereja kalau tidak dibersihkan, tidak mungkin terjadi penuaian jiwa. Katakan amin. Dan saudara, Tuhan paling anti saya bilang pada orang sombong. Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita kadang-kadang melayani tidak sadar. Saya baca di Alkitab Perjanjian Lama, wah raja-raja itu juga. Pertama dia belum diberkati, wah tapi begitu tinggi hati. Nah, tinggi hati ada yang ditegur, ada yang bertobat, ada yang enggak. Ngambek. Tapi saya berdoa, setelah waktu ditegur, Anda bertobat. Bertobat, ya bertobat ini. Bertobat. Tuhan akan naikkan kelas. Tuhan akan naikkan. Semua harus mengalami itu. Saya kalau mau dihitung-hitung dari dulu sampai sekarang, wow, habis itu. Tapi harus melalui. Kalau mau terus mau dipakai Tuhan, kita semua mau dipakai Tuhan, semua mau kan? Mau dipakai. Itu tidak mungkin tidak dipecahkan. Pasti dipecahkan. Ada yang beres-beresin. Sekarang biarlah kita mau lihat penuaian besar. Amin. Nanti kan berbeda. Kita melayani Tuhan tuh dengan kerendahan hati. Amin. Oh sekarang tuh saya bilang banyak. Sabar tuh. Sabar. Sabar dulu. Itu kita kadang-kadang nggak sadar. Tahu ini di mata Tuhan, Tuhan tuh lihat bahasa gaulnya. Nek. Tuhan nek. Orang lain juga nek juga sebenarnya. Cuma kadang-kadang nggak ngomong. Tapi Tuhan lebih nek lagi lihat. Ini lama-lama, nggak kuat juga gue ya. Ini sudah di sini. Jadi get. Dari sini. Terus
Terima. Saudara, nanti lihat. Jadi penuaian jiwa dengan pembersihan itu berjalan secara paralel. Dengar apa yang saya katakan? Penuaian jiwa ini pembersihan termasuk aniaya masalah itu jalan paralel. Gak ada penuaian jiwa dalam kondisi yang enak-enak semua, tenang-tenang, gak ada. Doanya lain. Kalau diberkati masuk dalam comfort zone semua, Tuhan, terima kasih. Tapi begitu masuk dalam mulai Tuhan, terima kasih. Nah, ini yang benar. Amin. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Elia? Dia menyiram, mengambil air, menyiram kurban bakar dengan air sebanyak 12 kendi. Ini air banyak loh. 12 kendi ini banyak. Dan air pada waktu itu merupakan sesuatu yang mahal harganya. Karena masa kekeringan selama 3,5 tahun. Sesuatu yang mahal harganya buat kita. Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apa? Mungkin mau. Mungkin. Waktu. Mungkin. Mungkin itu yang mahal buat harga diri. Mungkin sesuatu yang mahal, nggak bisa disinggung orang lain. Singgung sedikit. Siapa lu? Siapa gua? Siapa gua? Bisa disinggung. Harus minum kibolan ya. Itu sesuatu yang mahal. Atau masalah pengampunan. Mahal. Artinya sulit mengampuni. Silakan Tuhan. Kita akan melihat. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Nah, saya tahu, ayo. Ini sudah masa-masanya kita luar biasa. Saya melihat tadi video-video uraian dari tim Tulu yang benar-benar. Saya nangis. Tuhan, terima kasih. Kalau kau izinkan, saudara, saya ini sekarang makin banyak tugasnya. Saya ini kan dipilih lagi jadi konselor timur di Church of God. Nanti jadi ini ada perubahan tanggal 9 sampai 22 September. Saya mesti di Amerika. Ini mendadak. Jadi mungkin segala jadwal saya terpaksa harus saya korbankan dulu. September 2020, 16 Oktober, saya mesti kembali lagi ke Amerika. Tadi yang saya lihat simposium Pentakosta ketiga. Wow, saudara, kalau saya lihat orang-orang bilang apa itu Pentakosta ketiga apa? Ya nggak apa-apa. Tapi buktinya yang Amerika bikin simposium kok. Jadi kalau itu apaan? Kalau itu sesat, wah berarti Amerika lebih sesat lagi. Saudara, ini saya cuma bilang ke Tuhan. Tapi saya berterima kasih. Karena itu aduh, gimana ya Tuhan? Dalam waktu sekian saya mesti kembali. Belum lagi lompat lagi ke lain lagi. Lompat lagi. Tapi saya tahu, untuk dibuktikan, Tuhan itu memberikan saya bukti bahwa kamu kuat. Amin. Ini bukan masalah. Kamu masih kuat. Karena kamu masih aku pakai. Kamu kuat. Kalau kita tuh masih kuat. Dia kan tiap hari. Itu kan kita dipakai Tuhan. Meskipun dengan segala macam masalah dibersihkan, ya apa? Tapi kita dipakai Tuhan. Coba nggak dipakai Tuhan. Minta, waduh, jangan dah. Enggak karu-karuan kalau enggak dipakai Tuhan. Semua dipakai Tuhan. Semua dipakai Tuhan. Jangan ada yang semua dipakai Tuhan. Sampai selesai. Paling tidak